Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan kisah seorang Husni Tamrin. 2. Masa muda. Pada tahun 1910, Husni Tamrin mulai mengikuti pelajaran di sekolah lanjutan bernama Sekolah Koning Willem III. Ketika itu, Husni sudah berumur 16 tahun. Ia seorang pemuda yang sehat, badannya kuat, dan luas jiwanya. Husni mulai merasakan bahwa orang tuanya bekerja keras untuk menyalakannya dan saudara-saudaranya. Husni tidak ingin menambah susah pikiran orang tuanya, apalagi pada waktu itu ayahnya telah mendekati masa pensiun, sedangkan adiknya masih banyak yang akan sekolah. Oleh karena itu, Husni Tamrin makin rajin belajar. Ia tak ingin mengecewakan ayah ibunya. Husni Tamrin mempunyai jiwa sosial. Ia tidak senang maju sendiri. Husni sering menolong teman-temannya yang lemah. Ia tidak suka menyakiti hati teman-temannya. Sebaliknya, terhadap teman-teman yang nakal dan jahat, ia bersikap lain. Ia juga tidak mau kalah dari anak-anak Belanda, baik dalam pelajaran maupun dalam pergaulan. Husni sering berkata kepada teman-temannya, biarpun anak-anak Belanda itu tumbuh besar, tapi kita jangan mau kalah. Kita harus belajar giat supaya lebih pandai dari mereka. Kita harus berlatih olahraga supaya lebih berhasil dari mereka. Husni Tamrin suka memperhatikan keadaan masyarakat sekitarnya. Ia ikut sedih melihat rakyat yang hidup sulit. Rumah-rumahnya yang amat sederhana dan kebersihan rumah tidak terjaga. Kampung-kampung kotor dan tidak ada yang mengurus. Dalam hatinya, kadang-kadang timbul pertanyaan, siapakah yang mengatur hidup rakyat? Mengapa pemerintah tidak banyak berbuat untuk rakyat? Walaupun Dewan Rakyat telah didirikan pada tahun 1905, lembaga itu belum dapat bekerja maksimal. Dewan itu hanya sebagai alat pemerintah karena anggotanya diangkat dari pemerintah Hindia Belanda. Husni Tamrin mulai tertarik akan Dewan Kota ini daripada jabatan Wedana. Husni Tamrin sering berpikir, sebenarnya Dewan Kota yang baik dapat berbuat banyak untuk rakyat. Anggota Dewan dapat membantu pemerintah dengan menunjukkan kesalahannya. Dewan Kota dapat membela nasib rakyat. Hal itu untuk kebaikan pemerintah dan rakyat. Sementara itu, memang ada perjuangan untuk menyempurnakan Dewan Kota, bukan hanya pemimpin Indonesia untuk berjuang, melainkan bangsa Belanda pun banyak yang membantu kita. Di antaranya ialah Tuan van der Zee yang sering berkata supaya pemerintah Hindia Belanda lebih memperhatikan nasib rakyat. Husni Tamrin tertarik kepada van der Zee karena cita-citanya yang luhur. Van der Zee menuntut pemerintah Hindia Belanda agar Dewan Kota disempurnakan kedudukannya. Anggota Dewan ini hendaknya dipilih rakyat dan jangan ditunjuk oleh pemerintah. Perjuangan menuntut perubahan ini berjalan terus bertahun-tahun. Gubernur Jenderal Hindenburg, tuntutan itu barulah dikabulkan oleh pemerintah. Pada masa itu, pemerintah mulai kelihatan memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Husni Tamrin sebagai pelajar sekolah menengah sudah tertarik kepada lapangan kemasyarakatan. Di samping bersekolah, ia juga mempelajari masyarakat. Ia rajin membaca buku supaya pengetahuannya luas. Di samping Van der Zee, Husni Tamrin juga tertarik dan mengagumi Dr. Kopperberg dan Dr. De Westdekker. De Westdekker adalah seorang peranakan Belanda yang ikut berjuang di pihak kita. Ia kemudian berganti nama menjadi Setiabudi. De Westdekker bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan IRISC Parts atau IPI pada tanggal 25 Desember 1922 di Bandung. Tujuan pendirian di partai itu adalah untuk membangunkan rasa cinta tanah air dalam rangka mewujudkan dan menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Para pemimpin banyak ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk De Westdekker. Walaupun De Westdekker telah diasingkan, buah pikirannya telah meresap kepada pemuda-pemuda Indonesia, termasuk Husni Tamrin. De Westdekker sangat berjasa terhadap rakyat Indonesia. Di samping soal masyarakat, pemuda Husni Tamrin juga tertarik kepada seni dan budaya. Ia gemar pada permainan keroncong dan lenong. Kesenian lenong adalah kesenian Betawi asli, dan permainan ini digemari oleh masyarakat. Husni Tamrin ikut bergiat berlatih dengan pemuda-pemuda sebayanya. Husni Tamrin pandai bergaul. Ia tidak membeda-bedakan teman pergaulan.
Lagi pula, ia mempunyai paras yang tampan. Banyak teman-teman wanita yang tertarik kepada Husni Tamrin. Meskipun demikian, Husni Tamrin tidak congkak. Seorang calon pemimpin harus pandai bergaul dengan rakyat dan harus berada di tengah-tengah rakyat. Setelah menyelesaikan pelajarannya di sekolah menengah, Husni Tamrin tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Ayahnya sudah pensiun dan adik-adiknya masih ada yang akan disekolahkan. Itulah sebabnya ia cukupkan pelajarannya sampai di sekolah menengah saja. Lagi pula di Indonesia waktu itu belum ada perguruan tinggi. Kalau mau belajar harus keluar negeri, misalnya ke negeri Belanda. Husni Tamrin harus membantu orang tuanya dan berusaha mencari pekerjaan. Husni Tamrin menyadari tugasnya. Dengan perasaan yang berat, niatnya untuk melanjutkan ke sekolah terpaksa diurungkan. Ia bekerja dan belajar sendiri untuk menambah ilmu pengetahuannya. Belajar itu tidak hanya di bangku sekolah. Sesudah tamat sekolah, orang juga masih harus terus belajar, misalnya dengan membaca buku, majalah, dan surat kabar, ataupun mendengarkan ceramah. Banyak orang yang maju dengan cara belajar sendiri. Demikian pula Muhammad Husni Tamrin. Baiklah, saya akan melanjutkan kisah selanjutnya dari Husni Tamrin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setia dan perwira, siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji hati, gugur satu tunggu seribu. Jaya pasti. Betapa hatiku takkan rindu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal. Betapa hatiku tak